Saya mau sedikit perkenalan dulu, karena saya terakhir kesini itu Februari tanggal 25 Februari. Jadi waktu itu saya datang ke sini terakhir kali dan datang lagi di tanggal 8 Desember. Jadi sudah sekitar 9 bulan kita tidak berjumpa, dan puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa. Jadi nama saya Milton, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di media sosialnya EIC Emsong. Jadi nama saya Milton Pantau. Saya dari Indonesia, dari Manado, dan senang untuk berjumpa Bapak Ibu semuanya. Jadi mana sopan Rasul Bidara. Bapak Ibu, kita akan membaca di kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat 2 dan ketiga. Kita bisa baca secara bersama-sama 1, 2, dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau tanggal 25 Februari tahun 2024 kemarin saya berkhotbah, mungkin ada Bapak Ibu yang waktu itu berjumpa, ingat saya khotbahnya di mana? Doa. Di kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, isinya tetaplah berdoa. Jadi di bulan Desember saya akan melanjutkan lagi tentang doa ini gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, pernahkah Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sudah pernah melakukan sesuatu atau berupaya ataupun bekerja dengan sangat keras tetapi tidak membuahkan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa? Apakah ada yang sudah pernah seperti itu? Jadi macam saya sudah bekerja siang malam gitu kan, habis kerja dari pagi sampai sore, lanjut lagi lembur sampai malam, sampai dengan paginya lagi. Tetapi kita merasa bahwa kita tidak memperoleh apa-apa dari kerja itu. Apakah ada yang pernah? Pernah kan? Karena saya juga pernah gitu. Saya yakin Pak Febri pun pernah. Dan Bapak Ibu semuanya pernah gitu. Sebagai manusia yang mempunyai banyak kebutuhan gitu kan, apalagi sebagai manusia yang mempunyai banyak keinginan gitu. Karena kebutuhan dengan keinginan itu beda-beda tipis gitu. Sehingga kita itu akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu. Kita akan berupaya sekeras mungkin agar kebutuhan ataupun keinginan kita itu dapat tercapai. Bahkan sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen, kalau kita baca di kitab Galatia 5 ayat yang ke-17, kita itu mempunyai keinginan roh dan keinginan daging. Kalau kitab Galatia 5 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Galatia 5 ayat yang ke-17, saya sudah tandai tadi. Galatia yang ke-17 nih, sebab keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi saat keinginan daging manusia ini memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita akan berupaya untuk melakukan segala sesuatu agar keinginan kita yang kita mau ini, yang sebenarnya adalah keinginan daging, dapat kita peroleh. Maka kita melakukan segala sesuatu yang bahkan sampai di luar kontrol kita. Sehingga kitab Yakobus mengatakan akhirnya kita apa? Membunuh gitu kan. Agar tercapai tujuan itu. Akhirnya apa kita? Iri hati. Iri hati bahasa Melayunya apa ya? Sama. Akhirnya kita iri hati. Akhirnya kita bertengkar dan kita berkelahi. Tapi kitab Yakobus mengatakan apa? Setelah kita melakukan semuanya itu, kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak berdoa. Dan hal ini iblis sangat sukai sekali. Saat kita membunuh, kita iri hati, kita melakukan pertengkaran, kita akhirnya berkelahi dan kita tidak menuruti apa yang maunya Tuhan, iblis sangat menyukai hal ini. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mungkin kita akan mencapai sesuatu tanpa melibatkan
Tuhan di dalamnya. Kita lupa kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Kita lupa kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Kita lupa kepada Tuhan Sang Pemberi sehat. Kita lupa kepada Tuhan Sang Pemberi kerja, gitu. Sehingga kita akhirnya lupa untuk berdoa. Saat kita lupa berdoa, walaupun kita sudah berupaya untuk bekerja keras, tapi kita tidak akan mendapatkan apa? Maka hasil yang kita dapatkan adalah sia-sia. Doa adalah hal yang penting yang harus kita lakukan dan nyatakan kepada Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan mendapatkan apa dan semuanya akan menjadi sia-sia. Untuk itu perlu ada rasa syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Saat kita pun akan melakukan sesuatu, minta pertolongan dan penyertaan Tuhan kita dalam doa agar sesuatu itu tidak menjadi sia-sia. Sekali lagi yang saya katakan, jangan lupa kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Bapak Ibu sudah berhasil kerja di Korea ini kan, meninggalkan zona nyaman Bapak Ibu dari Indonesia dan Malaysia untuk akhirnya datang ke Korea. Jangan lupa kepada Dianya. Haleluya. Jangan lupa kepada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu sampai di 2024 ini. Yang menyertai Bapak Ibu sampai ke Korea ini, gitu. Yang masih terus memberikan kepada Bapak Ibu pekerjaan, gitu. Jangan lupa kepada Dia. Atau kita lanjut ya yang ketiga. Atau ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita kadang merasa sesuatu yang sudah kita miliki saat ini itu kurang, gitu. Kita mungkin pernah merasa kita sudah punya sesuatu yang dulu pernah kita doakan, akhirnya kita dapat. Tetapi saat ini kita berpikir, ini sudah tidak cocok lagi, gitu. Atau saya sudah tidak puas lagi, dan kita menginginkan lebih untuk menyenangkan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita berdoa dan memaksa untuk Tuhan untuk dapat memberikannya. Jadi kita seakan memaksa Tuhan, kalau boleh besok saya dapat iPhone 16 Pro Max, gitu kan. Karena Bro Felix sudah punya, masa saya nggak punya, gitu kan. Ini Bro Felix ini udah punya 16 Pro Max, saya masih 15 Pro Max, masa saya kalah sih Tuhan, gitu kan. Bisa jadi kita berdoa seperti itu, contohnya kan. Dimana sebenarnya motivasi seperti ini merupakan motivasi yang salah, karena kita berdoa untuk ambisi kita sendiri, gitu. Kita berdoa fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada diri sendiri untuk memenuhi hawa nafsu kita. Jadi ini adalah merupakan motivasi yang salah, gitu kan. Bro Andre punya 2 kereta, masa saya nggak punya kereta sama sekali sih Tuhan, gitu kan. Kalau boleh kasihlah 1 supaya saya dilihat orang lain juga, kaya juga Milton di situ kan. Gitu. Jadi sebenarnya motivasi-motivasi yang salah seperti ini yang harus kita tinggalkan, karena fokus kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada diri kita sendiri. Maka walaupun kita berdoa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena mulai dari awalnya saja kita mencoba berdoa itu merupakan suatu motivasi yang salah. Kita akan memaksa Tuhan kalau boleh apa yang saya minta hari ini besok udah ada, gitu. Kalau Matius pasalnya yang ke-6, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 berkata seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maksudnya kita harus meletakkan rencana Allah di atas rencananya kita, gitu. Bukan rencananya Allah, baru di atasnya baru rencana kita, gitu. Rencana kita di bawah, baru meletakkan rencananya Allah di atas rencananya kita. Maka semuanya itu setelah itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dan tahu bahwa ada 3 jawaban doa
Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu ada ya, doa kita pasti akan dikabulkan. Baru ada yang belum gitu. Jangan dulu, sekarang, nanti. Ada juga yang tidak. Pernah dengar kan seperti itu? Ada 3 jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita gitu. Ada ya, ada belum, dan ada tidak. Bahkan kalau kita membaca di kitab Matius pasalnya yang ke-6, sekali lagi di Matius pasalnya yang ke-6 di dalam hal berdoa, ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena Tuhan sebenarnya sudah lebih dulu tahu sebelum kita minta. Akhirnya kembali lagi ke pertanyaan saya di tanggal 25 Februari gitu kan. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita minta, kenapa kita harus berdoa? Kalau jawaban saya waktu itu, saya katakan bahwa doa ini adalah suatu keharusan sebagai seorang percaya. Tugas kita salah satunya adalah berdoa. Selain untuk membangun relasi, karena kita juga umatnya, maka kita harus berdoa. Dan yang saya katakan hari ini, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan mau kita selalu mengandalkan Dia. Kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berpikir, cuma musim dingin, jaket aja cukup gitu kan. Tetapi kita lupa kepada Dia sang pemberi berkat gitu. Sejuk pun ini heater aja cukup gitu kan. Kita lupa kepada Tuhan sang pemberi berkat dan pekerjaan itu gitu. Jadi kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Karena hal yang memang akan diberikan Tuhan, sudah sepatutnya pun kita harus doakan. Walaupun kita tahu nanti kita akan dapatkan, tetapi sudah sepatutnya dan sewajarnya kita harus doakan, Bapak Ibu. Dan bukan sesuai dengan waktunya kita. Karena kalau waktunya kita sebagai manusia, saat kita minta sudah harus ada gitu. Sebagai manusia. Tetapi kita harus ikut waktunya Tuhan. Tuhan bilang nanti 16 promise-nya bukan sekarang Miltonnya, nanti pas sudah ada 19 promise baru tak kasih gitu, 16 promise gitu. Ya mungkin karena Tuhan lihatnya begitu gitu. Karena kan bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu di saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu saat ini. Kalau Tuhan bilang, belum, berarti memang belum. Karena selama ini juga Bapak Ibu bisa hidup gitu, tanpa sesuatu yang Bapak inginkan ya, Bapak Ibu inginkan. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena doa ini adalah sumber kekuatan. Doa ini adalah sumber penghiburan bagi kita. Saat kita tidak memiliki apa-apa, di saat kita membutuhkan sesuatu tetapi kita belum ada, saat ini juga, maka berserahlah kepada Tuhan lewat doa. Dan saat Bapak Ibu berdoa, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan. Saat Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu akan memiliki ketenangan. Termasuk yang saya dengar saat bagian daripada kita di ASL sudah berpulang terlebih dahulu gitu. Kekuatan kita dari mana? Kekuatan keluarga yang ditinggalkan dari mana? Selain dari doa dan keberadaan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini pun memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Dan tugas kita adalah untuk memberikan penghiburan. Dan tugas kita juga adalah untuk mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar kiranya Tuhan dan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada keluarga. Jadi Tuhan mau agar kita selalu mengandalkannya dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Bukan sesuai dengan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Coba Bapak Ibu baca di kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi
dia bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Maka jangan menutup diri dari segala rencananya Allah gitu. Kalau Allah kita maunya kita seperti ini, maka ikut saja. Tadi saya di belakang sempat bercerita dengan jemaat di tempat ini bahwa sebelumnya katanya dia tidak pernah berencana ke Korea gitu kan. Tetapi akhirnya Tuhan membawa dia, dan dia tahu dan dia mau pun, dia tahu dan dia mau bahwa Allah punya rencana di dalam kehidupan dia. Kenapa dia akhirnya bisa datang jauh-jauh dari tempatnya di rumah, jauh-jauh sampai datang ke Korea, karena katanya dia pasti tahu dan dia pasti mau bahwa Allah punya rencana yang baik untuk dia. Akhirnya dia pun datang ke tempat ini. Saya yakin itu hal yang sama seperti yang saya katakan juga sebelumnya, bahwa saat Bapak Ibu meninggalkan zona nyaman Bapak Ibu di rumah, baik di Indonesia ataupun Malaysia ataupun di tempat lain, dan akhirnya datang ke Korea, karena Tuhan pasti punya rencana Allah. Jadi jangan menutup diri atau jangan menolak dari rencananya Allah yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Maka kalau kita merasa ada doa kita yang tidak dijawab Tuhan gitu, bahwa ada satu jawaban tidak dari doa kita, kita harus tahu bahwa Tuhan sebenarnya tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita harus tahu bahwa ada jawaban doa yang ya dari setiap doa kita yang lain. Kalaupun Bapak Ibu merasa bahwa saat ini belum terjadi jawaban atas segala doa Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa jawabannya mungkin belum. Dan nanti akan ditunjukkan Tuhan di waktu yang tepat, di waktu yang Tuhan mau. Jangan karena berpikir kita sudah berdoa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, maka mungkin Tuhan ini jahat sama saya gitu. Tuhan ini kayaknya nggak suka nih saya dapat 16 Pro Max gitu kan, contoh gitu. Kalau gitu, kalau Tuhan nggak kasih, mending saya nggak usah gereja aja gitu kan. Mending saya nggak usah berdoa aja, udah capek-capek berdoa, nggak Tuhan kasih pun gitu kan. Tapi ingatlah bahwa di balik rencana Tuhan ada rencana Tuhan yang lain. Di balik rencana kita ada rencana Tuhan maksudnya. Di balik jawaban Tuhan yang tidak, tetapi ada jawaban Tuhan yang ya dari setiap doa kita yang lain. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar kiranya Tuhan memberikan jawaban saat itu juga. Karena siapalah kita di hadapan Tuhan ini kan. Tidak bisa kita memaksa bahwa Tuhan harus hari ini juga, paling lat itu besok gitu Tuhan. Gak bisa kita memaksa seperti itu. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, melainkan kehendak Tuhanlah yang harus jadi. Macam doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan, mengikuti rencananya Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti rencana dan kehendak kita, tetapi sebaliknya, kitalah yang mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini. Ajarlah kami untuk kiranya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk kami dapat terus berharap kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami sendiri. Dan ibadah ini masih berlanjut, kiranya Tuhan pimpin agar dapat berakhir dengan begitu baik. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok dan seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.